Ya, teman-teman, kita akan bahas lagi updatean emiten punya teman-teman ya. Setelah tragedi teman-teman, tragedi yang hari ini teman-teman ya, sampai penurun sampai 9% lebih ya IHSG, kita akan update emiten teman-teman yang lain juga ya. Mungkin nanti belum full teman-teman ya, kita akan update-nya mungkin sebagian aja. Oke, langsung aja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, GPSO, GPSO ya. Terus yang telah memberikan like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan juga teman-teman ya. Dan kepada yang telah memberikan super tank ya, terima kasih juga teman-teman atas super tanknya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat. Baik untuk GPSO, ini belum disetting ya. Tunggu sebentar ya, saya setting dulu ya. Baik teman-teman, GPSO kalau PR rasio-nya 746 ya rata-ratanya ini milik bandar lah teman-teman ya, udah pasti ya. Maka teman-teman kalau yang namanya bandar biarkan aja teman-teman ya. Ini kan posisi downtrend. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level sini teman-teman yang ke 444 ya. Nah, kemarin juga sudah menaikkan gap teman-teman, artinya sebenarnya kalau kemarin terjadi penurunan yang sangat signifikan itu sebenarnya kesempatan teman, karena pullbacknya lumayan teman-teman ya. Biasa seperti itu ya. Nah, ini ada tanda-tanda kenaikan di harga 437 teman-teman ya. Nah, mungkin bisa nanti kalau dia tidak bisa melewati 437 berarti dia cenderung masih downtrend ya. Walaupun melewati MA-nya tapi tetap teman-teman ya, selama dia tidak bisa melewati angka sini teman-teman 547 teman-teman ya, mungkin dia akan downtrend kembali. Ini santai aja teman-teman, ini milik milik dari seorang bandar teman-teman ya. Jadi bandar kecenderungan itu pinginnya dia itu pingin punya harga di bawah banget teman-teman ya. Nanti kalau sudah mulai dia sudah mulai pengambilan bandar lokalnya sudah mulai bagus teman-teman ya, mungkin nanti kenaikan juga akan signifikan. Kalau sekarang masih posisi dia si bandarnya masih posisi jualan teman-teman, hati-hati ya, karena secara MA pun masih posisi ke bawah, baik MA 10 maupun MA 20-nya. Hanya MA 200 saja. Mudah-mudahan kemarin pas banget ya di dekat MA 200-nya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sekarang ya, mudah-mudahan sekarang itu ada kenaikan sampai ke level 370 ataupun di bawahnya ya. Karena gap yang sangat lebar seperti pasti ketutup kok teman-teman ya. Misalkan waktu di sini juga ketutup, tinggal punya PR nanti teman-teman di angka lebih atas lagi ya. Di sini nih, ini gap juga sama teman-teman. Ini gap harus ketutup ya. Nah, sampai sini aja teman seribuan. Cuman ya yang namanya milik bandar ya cenderung pinginnya itu ke bawah dulu teman-teman ya. Perhatikan ketika dia listing, dia di downtrend kan, di diinjak seinjak-injaknya waktu tahun berapa listingnya nih? Tahun 2021 ya, di up kembali itu menyentuhnya tahun 2024, sekitar 3 tahun teman-teman, tapi endingnya itu bisa melebihi harga listingnya teman, apalagi pas dia turun lagi ke bawah ke harga 100 perakan bisa diangkat ke angka 1000 tahun 2024 bulan Desember. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman menjadi siklus, minimal dia kalaupun istilah teman-teman nyangkut di harga atas, nanti tunggu aja sampai dia ke bawah banget, karena kecenderungan seorang bandar itu ingin ngambil di harga serendah-rendahnya dan dia akan menjual di harga tinggi sembari berjalan teman-teman. Nanti mungkin kenaikan sementara nikmatin aja bisa ke level 444 ataupun di angka 4372 teman-teman ya. Masih ada area penurunan di angka berapa nih? Ini udah ke tembus ya. Kita hapus aja. Dikit lagi teman-teman di angka 3 berapa nih? 320-an ya, 3317, 280 sama di angka 284, di bawahnya ada 143, 106 teman-teman ya. Sampai 106 aja dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi kalau dia sudah mencapai 142 ataupun ke angka 184. Karena kecenderungan ke bawahnya ada, walaupun dia sudah bikin step 1, step 2 teman-teman ya. Step 3 di sini gagal karena kemarin terjadi tragedi gitu kan. Tragedi penurunan yang sangat hampir semuanya teman-teman, semuanya hampir 80% semua saham itu open gap teman-teman. Artinya kalau open gap suatu saat pasti kejemput teman-teman ya. Lanjut ada BSML. BSML. Ya, sama teman-teman, BSML juga dalam posisi downtrend. Perhatikan dari Smart Money sudah mulai kembali ngambil ya. Di harga berapa? Di harga 98-nya sekarang dikit lagi pada ke 80 ya. Ini adalah area penurunannya teman-teman ya, di 80 itu. Dan sekarang itu dibatasin kan penurunan sampai 15% aja teman-teman ya. Baik utama pengembangan ya, sama di angka sekitar 15%-an untuk ARB-nya. Nah, teman-teman untuk sebentar.
Ya pada amat teman-teman, kalau dia istilahnya turun gratis juga santai aja harusnya. Kenapa? Karena pinginnya seperti itu teman-teman ya. Biar cepat turun. Kalau cepat turun kan bandar juga sempat ngambil di harga murah, teman. Karena kan seorang pedagang ya pingin pingin punya barang murah, teman-teman, nanti dijual di harga tinggi ya. Sebagai RT bagaimana? Ya kita sebagai RT ngikutin aja teman-teman. Tapi ya nanti yang nyangkut-nyangkut mau di BSML, lebih baik tunggu aja, soalnya si MA10 juga masih berada di posisi atas. Hanya beberapa kali doang teman, ketika di MA10 di bawah kena ada kenaikan, dan juga sama ada kalau teman-teman di sempat pandai-pandai bersyukur mungkin 2 sampai 10% juga sudah didapat teman-teman kalau teman-teman MA10-nya di bawah candle. Nah, juga tunggu aja teman-teman ya, MA10 di bawah candle aja, lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena ada gap yang harus ketutup. Nah, dia juga pasti nggak tutup gapnya kok teman-teman ya. Jadi penurunan kemarin itu sebenarnya akan dibayar tuntas lagi teman-teman ya. Akan dibalas tuntas lagi nanti ketika IHSG juga semakin istilahnya naik juga, nanti si saham-saham juga yang bikin gap down teman-teman ya, dipastikan pasti ketutup teman-teman ya. Nah, apalagi kemarin si BSML ini diambil sama bandar lokalnya ya. Kita lihat bandar lokalnya siapa yang ngambil. Ada CP teman-teman yang ngambil 2,2 miliar, jadi diambil apa namanya? Diambil kesempatan ya, kalau dia jualan di harga atas kan lumayan teman-teman si bandar lokal juga. Dia kalau kalau bandar itu pandai memanfaatkan teman-teman ya, setiap penurunan yang signifikan pasti ada kenaikan, walaupun istilahnya tidak terlalu signifikan naiknya sampai ke harga tertinggi sebelumnya teman-teman, tapi lebih baik teman-teman kalau ketika doan seperti ini usahakan targetnya jangan melebihi harga pucuk teman-teman, pucuk sebelumnya atau bukit terkecilnya, lebih baik di bawahnya aja. Itu target untuk saham-saham yang lagi downtrend. Kalau posisi downtrend teman-teman di sekarang ya. Ini kemarin juga sudah ngambil sebenarnya si apa namanya si Smartman sudah ngambil. Kemarin ada panjuan cuma sedikit. Nah, tunggu aja teman-teman, biasanya setiap penurunan itu ada kenaikan. Mungkin ke level 95 dengan shadow ataupun di bawahnya teman, di 91 kan lumayan teman-teman ya untuk BSML ini. Lanjut ada WG teman-teman ya. WG ini teman-teman kita juga WG. WG sekarang di posisi 52 dan bandar lokal sama bandar forex sudah ngambil bagus teman-teman, untuk WG bagus ya. Ini ada gap teman-teman nih, pasti ketutup teman-teman gap ini ya. Target 56 ataupun 55 juga ketutup. Ini juga ada target gap kecil di sini juga sama teman-teman ya. Nah, ini gap kecil juga pasti ketutup di 67-nya. Target saya itu gap WG itu sampai ke level 100. Nah, 176 teman-teman untuk targetnya sampai 154 untuk WG. Tapi ini teman-teman harus ekstra sabar. Kenapa? Karena sudah mulai saham gojapan ya. Nah, bandar lokal dan forex cenderung dia sudah ngambil. Kita lihat forex siapa, ada CC bagus. CC biasanya kalau CC ngambil teman-teman ya, dia akumulasi markup harga langsung jualan. Kalau CC itu enak stabil teman-teman ya, seperti beda dengan BK. Kalau yang ngambil aduh, ngambil di harga bawah, jualan juga di harga bawah. Itulah cerdiknya seorang BK. Tapi kalau CC masih kita itu masih bisa cuan lah teman-teman ya, 1 atau 2 tik mah teman-teman ya. Bahkan ke 10 tik aja bisa kalau untuk CC ya. Nah, ini si bandar domestika juga CEO sudah mulai masuk, bagus teman-teman. NGB juga sudah mulai masuk. Nah, mudah-mudahan hari ini ada kenaikan lah sampai ke level 56. Ini juga sudah mulai bagus. Jadi ditutupnya pas banget di angka 52-nya, bagus teman-teman ya. Si WG ini tidak meninggalkan jejak penurunan untuk saat ini. Oke, untuk WG bagus ya. ISEA sudah keluar katanya LK-nya ya. Nanti kita update teman-teman untuk LK-nya. Cuman tidak akan saya hitung harga wajar teman-teman ya. Untuk ISEA masih posisi di 50. Sekarang kemarin ada pengambilan beberapa 3 hari ini nih, dari mulai tanggal 25, kita cek deh 25 April 25 Maret ya. Nah, dari tanggal 25 Maret si EP sudah mulai ikut teman-teman ya. LG sudah mulai ikut, sementara ini kakak keluar tapi EP sama LG sudah mulai ikut. Ini pertanda baik teman-teman ya, kalau istilahnya si ESA sudah ambil sama bandar lain. Soalnya kemarin-kemarin kan yang ambil si LK teman-teman, si kakak yang ambil si kakak. Nah, sekarang EP sama LG sudah mulai ikut teman-teman. Kembali kalau sebenarnya kalau si bandarnya kalau UE-nya EP aja si ESA ini cepat diangkatnya teman-teman. Cuman ini karena bandarnya bukan si EP sih, bukan siapa apa namanya, UE-nya bukan si EP ya. Jadi cenderung dia agak lambat teman-teman untuk di up-nya. Beda dengan emiten yang dilistikan terus UE-nya si EP, walaupun digocap biasanya kalau EP itu cepat up-nya teman-teman ya.
Oke, ICL sudah mulai bagus, Smart Money sudah mulai masuk, bandar lokal juga sudah akumulasi, walaupun ada penjualan hanya sedikit. Saya pikir sini bisa target ke angka, kalau si CSA saya targetkan ke angka tinggi teman-teman ya. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu aja. ICA. Nah, teman-teman nih. Ini emiten yang di-up duluan 312 ke angka 449-nya baru sedikit baru beberapa persen aja dia meninggalkan lubang yang sangat banyak sekali di 225 aja dia meninggalkan lubang teman-teman di harga IPO-nya juga dia meninggalkan lubang di situ teman-teman untuk si ESA. Jadi saya pikir sih teman-teman yang punya di ESA santai aja, santai aja. Kita akan bersahabat dengan waktu, tenang aja teman-teman. Pasti diangkat ke angka segitu lagi kok. Kenapa yakin? Karena semua emiten yang belum di up tinggi teman-teman ya, cenderung dia hanya di up beberapa persen aja, terus dia dijatuhkan. Nah suatu saat itu akan kembali ke harga tertingginya kembali, minimal ke harga IPO-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya model tadi di kasus apa tadi GPSO kan. Cuman ya lama teman-teman sampai 3 tahun. Nah, tergantung bandarnya teman. Kalau bandarnya pingin istilahnya dikuasain sama bandar, yang penting LK-nya keluar dengan baik walaupun negatif gitu teman-teman. Tapi kalau bandarnya mau, sebenarnya semua emiten akan pada akhirnya teman-teman. Kenapa? Yang penting LK-nya keluar aja teman-teman. Nanti akan dikuasain sama laporan keuangan sesuai dengan fundamental atau si emiten ini dikuasain sama bandar gitu teman-teman ya. Yang penting LK-nya rajin aja. Jadi sebenarnya kalau saham itu seperti itu teman-teman ya. Kalau ke bawah ya semua saham juga pasti turun. Semua saham juga pasti naik gitu. Cuman tinggal waktunya aja yang belum teman-teman mungkin terlalu istilah karena nggak sabaran teman-teman ya. Itulah yang menjadi penyakit seorang retail, tidak sabaran teman-teman ya. Makanya teman-teman nanti kalau teman-teman yang baru masuk di bursa lebih baik ambil aja Q45, cari emiten yang sudah mulai di bawah ataupun teman-teman mulai minimal setengahnya daripada harga garis ini nih, garis setengah ini. Kalau si SMA udah murah banget teman-teman, di harga 50 ya pasti murah banget lah gitu kan. Oke teman-teman, untuk ISIA santai aja, pasti diangkat kok teman-teman ya. Tinggal tunggu waktu saja. Oke, nanti kita lihat LK-nya. Ada JAS teman-teman ya. Ada JAS. JAS apalagi JAS itu kan pernah di FCA kan. Nah, terus dia mengalami kenaikan lagi bebas daripada FCA dan dia sekarang di 55 teman-teman ya. Posisi masih posisi downtrend untuk MA10 sama MA20, tapi secara MA200 masih posisi ke atas. Dia punya PR, dia nggak punya PR teman-teman. Bahkan sekarang dia akan ke 58 nih. Kenapa? Karena di sini meninggalkan gap. Ya, semua saham yang hari kemarin itu semuanya meninggalkan gap. Artinya mau dikembalikan lagi ke posisi asalnya teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk JAS masih punya PR di angka 50-nya, jadi tetap harus hati-hati. Saya pikir sih lebih baik ke 50-kan aja dulu untuk menutup PR-nya. Karena kalau sudah PR-nya ketembus, dia tinggal melanjutkan kenaikan berdasarkan tugas-tugasnya. Ini bandar lokal juga sudah akumulasi lagi, teman-teman. Ya seperti saya bilang bahwa bandar itu pinginnya harga di bawah, nanti jualan pasti di atas lah, teman-teman ya. Apalagi seorang bandar dia dengan susah payah ngangkat dari harga FCA ya. Kecenderungan di up-nya pasti ada. Poren juga sudah mulai masuk tanggal 20 Maret, Smart Money sudah mulai masuk secara syarat harusnya bisa di up. Tinggal tunggu aja teman-teman. Karena tunggunya soalnya si MA10-nya juga masih menuju ke bawah, ini ada gap. Ya pasti harus dia ketutup teman gapnya. Gap itu harus ketutup. Tinggal nunggu apakah dia ke 50-kan dulu atau menutup gapnya dulu. Saya pikir sih lebih baik ke 50-kan dulu untuk menutup PR-nya, baru dia melakukan kenaikan atau melanjutkan tugas-tugas yang akan datang, yaitu mengerjakan PR-PR yang belum tertutup, terutama gap dan si kepala merahnya. Oke teman-teman, untuk JAS seperti itu ya, akumulasinya baik. Smart Money sudah mulai masuk, poren juga belum keluar secara signifikan, cenderung dia ngambil. Untuk JAS saya pikir sih bisa lah minimal ke angka 60 juga bisa di-up kok teman-teman untuk si JAS ini. Ada Kici teman-teman ya, Kici. Nah, Kici target penurunan sudah lewati dengan baik. Baik, keren ya Kici ini. 1, 2 nih target naik 3 teman-teman ya. Oke, nah ini antara gap sama teman-teman, pasti ketutup juga kok di angka berapa nih? Di angka 112-an ya. 113 ya. Nah, dia masih punya PR di angka 97. Bandar lokal sudah semua akumulasi. Kemarin juga penjualan kan ini hanya aksi sesaat aja teman-teman ya. Di bandar lokal aja malah akumulasi sejak tanggal 19 Maret ya di sini nih. 19 Maret akumulasi. Mungkin kemarin tidak ada penjualan ataupun
pengambilan yang signifikan, tapi secara pungutan masih ada teman-teman ya. Apalagi yang meninggalkan gap, target bisa angka 113, dan nanti juga akan ke sini teman, ini kan ada gap luang yang sangat lumayan lebar teman-teman ya, di angka 151-nya. Target 160 aja, jangan tinggi-tinggi dulu teman-teman ya, di sini nih. Target yang akan saya targetkan di mana ini teman? Tunggu sebentar ya. Sorry teman-teman ya. Nah, ini target di sini teman. Nah, kenapa saya target ke sini? Karena ini adalah tanda-tanda kenaikan yang signifikan nanti ke situ teman-teman ya. Tanggal 9 sekarang ya. Tanggal 8 aja ya, tanggal 9 aja. Tanggal 9 pagi ya. Jadi kita teman-teman kalau trading itu dibikin simpel aja lah ya. Jangan dibikin ribet. Kalau sekarang masih posisi downtrend, kenapa MA10-nya lagi menuju ke bawah, MA20 pun demikian, teman-teman. Makan dia, saya pinginnya ke 99 dulu untuk menutup PR-nya. Makan ini juga kalau dia ada kenaikan ya silahkan aja karena harus menutup gap-nya. Tapi kalau mau pingin turun 98 itu akan lebih baik karena posisinya lagi posisi downtrend. Oke, teman-teman, untuk Kici seperti itu ya. Dia tuh punya kenaikan yang signifikan teman-teman ya, sekali-kali aja gitu kan. Nanti manfaatin aja bisa kenaikan. Cuma teman-teman tinggal tunggu aja. Mungkin nanti setelah si MA10-nya sudah mulai bersinggungan dengan candle, mungkin teman-teman bisa di situ sudah mulai nyicil, teman. Jangan sekaligus ya. Nyicil, teman. Benar aja nyicil, masa kita pinginnya beli sekali besok naik gitu kan. Bahkan sekelas Smart Money aja gitu ya, nyicil teman-teman, bandar nyicil, foreign nyicil, istilahnya akumulasi kalau mereka gitu kan, kalau kita istilahnya nyicil. Oke teman-teman, untuk Kici seperti itu ya, target 160 dan hati-hati di angka 99-nya adalah target penurunannya. Kalau mungkin ada kenaikan sementara bisa ke level 113 teman-teman ya. Lanjut ada MBMA, ini MBMA katanya bagaimana dengan MBMA. Nah biasanya teman-teman ya kalau sudah dimiliki sama bandar teman-teman ya, kita cek di sini deh. MBMA. Emiten-emiten yang PR rasionya emang cenderung besar teman-teman ya. Ini 189 kan besar teman-teman, itu milik bandar. Kecenderungan bandar adalah pingin punya harga semurah-murahnya. Nah sekarang itu sudah mulai harganya sudah mulai murah teman-teman ya. Tidak murah banget tapi sekarang sudah mulai murah teman-teman ya. Si MBMA ini kemarin target penurunan sudah mulai ditutup lagi. Kemarin target penurunan di sini nih karena belum diupdate lagi ya. 270 sudah terlewati dan bagus, sekarang juga meninggalkan gap untuk kenaikannya. Nikmatin nanti kenaikan sementara karena ini masih posisi downtrend. Kenapa MA10 lagi menuju ke bawah dan MA20 pun demikian, dan cenderung ini si bandar Foreign sama si bandar lokal jualan teman-teman. Lebih baik nanti tunggu aja sampai ada pungutan dari bandar lokal dan Foreign cenderung besar, nanti mungkin di situ ada kenaikan teman-teman, karena cenderung untuk saat ini masih posisi pembuangan ya. Tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas dan lihat apakah isiannya sudah mulai ada, terutama bandar-bandar Foreign teman-teman ya. Mungkin ada si ZP, si AK, si BB yang ngambil lagi. Tapi bagus teman-teman, si BK sudah mulai masuk teman-teman ya di sini di si MBMA ini. BK hati-hati kalau jualan pakai shadow teman-teman, manfaatin itu. Kalau teman-teman nyokot di atas, tenang aja pasti kejemput kok teman-teman. Ini harga bandar, tenang aja ini harga bandar. Yang namanya bandar pinginnya beli di bawah, jual di atas. Begitulah teman-teman. Kenapa katanya kok bandar bisa jualan sampai di harga bawah? Ingat, bandar itu sudah ngambil barang banyak. Modalnya sudah dapat, untungnya sudah dapat. Sisa barang mau dijual di harga berapapun dia tetap untung ya. Contohnya saya punya barang 100 buah teman-teman. Di angka 75 buah itu modal sama hasilnya ataupun keuntungan sudah saya dapat. Berarti kan yang 25 barang lagi itu mau dijual di harga berapapun tetap jadi untung. Karena saya seorang pedagang teman-teman ya. Namanya pedagang pasti begitu. Oke teman-teman. Seperti itu ya. Ini kalau dia open gap up teman-teman, hati-hati dia akan melakukan penurunan. Tapi mudah-mudahan besok sekarang mudah-mudahan diangkat di harga sekarang ketika kejatuhannya. Mungkin nanti akan naik ke angka 295 dengan shadow ataupun dengan body. Tapi selama MA10 masih belum dilewati dan MA10 masih menuju ke bawah, masih posisi downtrend. Karena pengambilan daripada barang lokal dan foreign cenderung belum ada, hanya pembuangan yang signifikan untuk MBMA. Lanjut ada main. Kita lihat main.
Men kemarin si bandar lokalnya juga ngambil cuma sedikit. Malahan si emang harus begini teman-teman ya. Santai aja karena semua saham juga turun teman untuk kemarin itu. Target kenaikan ada di angka 54. Sekarang mudah-mudahan bisa karena ini lagi melanjutkan kenaikan soalnya MA10 lagi menuju ke atas. Maaf, MA10 masih di bawah candle dan MA20 lagi menuju ke atas dan MA200 pun lagi menuju ke atas. Saya pikir sih harga wajarnya bisa lah teman-teman ke angka 70 ya. Ini harga wajar di sini teman-teman, harga wajar berdasarkan Punda Chart di sini ya. Harga tengah artinya teman-teman ya. Nah, lagi menuju ke harga tengah teman-teman. Ini emiten yang dijatuhkan dijatuhkan baru di up. Nah, teman-teman ini terus dijatuhkan lagi dan ini sudah milik bandar. Kenapa? Karena dia yang bisa membuat open gap sebenarnya adalah bandar teman-teman ya. Oke, bandar lokal pun cenderung akumulasi, jadi kecenderungan untuk naiknya ada. Cuma bandar foreign mana nih? Bandar foreign cenderung akumulasi tapi dikit-dikit ya, dia belum jualan ya. Saya pikir betul lah teman-teman. Harga wajarnya ke angka 70 berapa nih? Ke angka 70 mana? Sini nih. Ini mouse-nya agak kurang baik teman-teman. Di angka 70-an teman-teman targetnya ya. Smart Mali kemarin sudah ngambil terus jualan, Smart Mali sudah ngambil lagi, udah bagus teman-teman ya. Tinggal nanti mungkin setelah kenaikan hati-hati area penurunan sampai ke angka 12 perak teman-teman gitu ya. Bisa ke arah situ untuk penurunannya. Lanjut. Ada ISAP teman, ISAP ya. ISAP. Ya, ISAP. Ya, teman biarkan ISAP lagi sideways teman-teman ya. Dia punya jejak penurunan di angka 9 perak, hati-hati. Tapi secara pungutan bandar lokal cenderung akumulasi. Foreign bagaimana? Foreign liburan teman-teman untuk foreign ya. Ini bagus teman-teman ya. Secara akumulasinya sudah bagus, apalagi MA200-nya pun masih berada di bawah candle. Tinggal tunggu aja hentakan untuk MA10 menuju ke atas. Target di angka 17 perak nih belum tersentuh sama udah tersentuh sini udah tercapai. Teman-teman berarti targetnya jangan jauh-jauh ke situ, ke angka 15 aja sudah bagus. Tapi kalau teman pengen ke harga yang agak gede dikit yang ke 24 ini untuk semen sampai 51 juga ada tanda-tanda kenaikannya di situ ya. Oke, teman-teman, jadi untuk siapa ini sudah mulai kurang baik teman-teman untuk mouse-nya nih. Oke, jadi untuk ISAP itu sementara ini bagus pungutannya ya teman-teman ya. Lanjut kita ke CNMA teman-teman. CNMA. 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 Ya, sama teman-teman juga meninggalkan gap penurunan ya di angka 124. Posisi lagi downtrend, hati-hati teman-teman ya. Kalau mau mungut, kita cek dulu teman-teman ya. 123 adalah target kenaikan karena gap. Mungkin nanti nikmatin aja kenaikan sementaranya untuk CNMA ini. Ya, dikit lagi teman-teman menuju harga murahnya ya di angka 109. Berarti saya tidak punya tahanan di sebelah kiri teman-teman. Jadi ikutin aja ya. Ikutin aja MA-nya. Maksudnya nanti MA10 di bawah kena teman-teman bisa melakukan average di situ. Nanti kalau dia kenaikan biasanya hanya kenaikan sementara, nikmatin kenaikan sementaranya bisa ke level di bawah 1129 ya. Kecuali kalau besok enggak, maaf, kalau hari ini dia bisa melewati sampai ke angka 136 bahkan ke angka 146 itu cenderung bagus teman. Kenapa? Dia sudah mulai menutup si kepala merahnya ataupun si gapnya. Pertanda apa yang akan ada. Kalau sekarang posisinya semuanya kemarin karena tragedi kemarin semuanya open gap down semua teman-teman ya. Tapi teman-teman CNMA ini lagi dibuang sama bandar lokal sama foreignnya. Jadi cenderung lebih baik teman-teman tunggu aja sampai ada pungutan yang signifikan dari seorang bandar lokal dan foreign. Terus si MA10-nya lagi menuju ke atas dan di bawah candle. Ingat ya seperti itu ya untuk channel lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena posisi downtrendnya masih terlihat jelas. MA10 menuju ke bawah, MA200 pun masih posisi di atas candle teman-teman ya. Tunggu Smart Money sampai masuk kalau teman-teman pingin yang namanya ada kenaikan yang agak signifikan. Cuman ya Smart Money masuk bukan berarti besoknya harus naik. Kadang-kadang yang langsung naik ada juga harus nunggu sampai 2 sampai 3 hari bahkan seminggu teman. Mulai di sini teman-teman ya, Smart Money ketika masuk dia harus nunggu sampai berapa bulan tuh baru Tapi artinya Smart Money sudah mulai masuk, sudah mulai ada lawan yang sepadan teman-teman ya untuk CNMA ini.
Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kepada emiten teman-teman yang lain. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin terlalu cepat-cepat. Nanti kita akan bahas lagi teman-teman di waktu yang akan di hari ini teman-teman nanti ya. Setelah penutupan market ataupun kita sambil berjalan, kita lihat apakah posisi hasil kita semakin ke bawah ataupun malah ditahan di sideways kan. Dan cenderung pengennya sih di sideways kan dulu sebentar teman-teman ya. Baru ke bawah lagi untuk melanjutkan penurunan. Kenapa? Biar PR-nya terselesaikan dengan baik. Oke, sekian dan terima kasih. Salam terus untuk keluarga di rumah dan ciao.